Oke, akan saya jelaskan tentang menghitung jarak dari dua titik. Nah, sebelumnya harus kita ketahui dulu tentang rumus Pitagoras. Misal kita punya segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya anggaplah, nah kan yang ini. Kalau misal ini panjang sisinya adalah A, yang ini panjangnya B, yang ini panjangnya C, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, saya rasa semua sudah bisa tentang ini. Nah, jarak dua titik yang dimaksud itu adalah kalau titiknya itu terletak di sumbu koordinat. Misal kita punya sumbu X, kita punya sumbu Y, dan kita punya dua titik. Misal titik yang pertama adalah 1, 2, misal titiknya adalah 3,2. Nah, anggaplah ini titik 3,2. Nah, terus titik berikutnya adalah misal sini 7,5. Nah, anggaplah di sini. Nah, misal ini kita punya titik A 3,2 dan titik B tadi 7,5. Maka kita bisa menghitung berapa panjangnya garis dari A ke B. Nah, kita buatkan segitiga siku-sikunya. Yang pertama kita buatkan garis mendatar dan kita buatkan garis tegaknya. Nah, maka akan terbentuk segitiga siku-siku. Sekarang kita hitung berapa panjangnya yang garis mendatarnya deh. Nah, kita kan lihat dari 3 ke 7 kan jelas ya berapa panjangnya, yaitu 4. Sedangkan untuk garis tegaknya berarti sama dengan yang ini, dari 5 sampai 2 atau 2 sampai 5, yaitu 5 kurang 2 yaitu 3. Ya, berarti kita bisa menghitung dong berapa panjang dari A ke B atau B ke A. Disimbolkan dengan seperti ini, yaitu akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau 9 ditambah 16 25, akarnya adalah 5. Paham sampai sini? Nah, sekarang bayangkan kalau kita buatkan rumusnya. Ini misal sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, kita punya dua titik. Titik yang pertama misal di sini adalah titik X1, Y1. Titik yang kedua di sini misalkan X2, Y2. Nah, kita akan menghitung berapa panjang dari titik pertama ke titik kedua. Sama seperti tadi caranya. Kita buatkan garis tegaknya dan kita buat garis mendatarnya, maka akan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita hitung berapa panjang garis dari sini sampai sini. Yang ini tadi nilainya X2, yang ini nilainya X1. Berarti berapa panjangnya? Ya, X2 dikurang X1. Lanjut, untuk garis tegaknya dari sini sampai sini ya sama dengan jarak ini tadi. Yang ini Y2 dan ini yang Y1. Berapa panjangnya? Ya, Y2 kurang Y1. Maka bisa kita hitung panjang garis dari dua titik, anggaplah D. Berarti D itu nilainya sama dengan akar dari kuadrat garis yang mendatar X2 kurang X1 kuadrat ditambah kuadrat dari garis yang tegak Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau misal ada yang mau tukar X1 kurang X2, Y1 kurang Y2 itu juga boleh, karena nanti setelah dikuadratkan ya sama saja nilainya. Karena memang jarak dari titik A ke titik B ya bakalan sama jarak dari titik B ke titik A. Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Misal kita punya
segitiga ABC dan disuruh hitung berapa keliling dari segitiga tersebut. Kita cari tahu dulu koordinatnya. Titik A koordinatnya adalah min 6, min 3. Koordinat titik B berapa? Min 3, min 7. Koordinat titik C 6,2. Oke, sekarang kita lanjut mencari panjang masing-masing sisinya. Yang pertama, misal kita menghitung berapa panjangnya AB. Nah, akar dari, kita perhatikan saja selisih X minus 6 dikurang minus 3, atau jadinya minus 6 ditambah 3, itu min 3 kuadrat, ditambah min 3 kurang min 7, jadinya min 3 tambah 7, 4 kuadrat. 3 kuadrat, 4 kuadrat, ya otomatis jawabannya 5. Ingat triple Pitagoras salah satunya adalah 3, 4, 5. Oke, lanjut. Kita hitung lagi berapa panjangnya AC antara A dengan C. A dengan C. Minus 6 dikurang 6 itu adalah min 12 kuadrat, tambah min 3 dikurang 2 itu min 5 kuadratkan juga. Yang ini 144, yang ini 25, kalau dijumlah itu 169, atau akarnya adalah 13. Terakhir, berapa panjang BC? Akar dari min 3 dikurang 6 itu min 9 dikuadratkan, tambah min 7 kurang 2 juga min 9 kuadrat. Nah, ini kan jadinya 81 tambah 81 ya, atau 81 kali 2. Kalau diakarkan berapa jawabannya? Ya, 9 akar 2. Ingat segitiga istimewa yang sudutnya 45, 90, 45, 45. Kalau ini A, ini A, ini A akar 2. Jadi kalau ini tadi 9, 9, ya otomatis di sini 9 akar 2. Nah, karena sudah didapat panjang ketiga sisinya, ya kelilingnya tinggal kita jumlahkan saja. 5 tambah 13, 18, ditambah 9 akar 2. Jelas? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yakni pada lingkaran dengan pusat S. Misal nih kita punya lingkaran dengan pusat S yang ini. Nah, ini S. Terletak titik A, berarti terletak titik A, anggaplah di sini A. Hitunglah jari-jari. Ya, kita kan tahu ya, dari pusat ke keliling atau ke pinggir ini kan jari-jari. Berarti jari-jari yang ditanyakan itu sama saja dengan panjangnya S ke A, atau jarak dari titik S dan A. Ya, langsung saja kita pakai rumus tadi. X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Min 6 dikurang 6 itu min 12 kuadrat, ditambah min 5 dikurang 4 berarti min 9 kuadrat. Akarkan 144 ditambah 81 berapa? 225, atau jawabannya adalah 15. Jadi jari-jarinya adalah 15. Nah, soal seperti ini sebenarnya bisa dikembangkan. Kalau sudah diketahui jari-jari, maka bisa ditanyakan luasnya, kelilingnya, dan diameter. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Titik A dan titik C adalah dua titik sudut yang berlawanan dari persegi ABCD. Misal kita punya persegi ABCD, berarti anggaplah ini titik A, ini titik B, yang ini C, yang ini D. Maka A dengan C itu adalah dua titik sudut yang berlawanan. Koordinat titik A itu min 8,0, min 8,0. Koordinat titik C itu 0, min 6.
Sebenarnya kalau ini kita gambar di koordinat kartesius, maka min 8,0 itu letaknya di sini ya. Kalau 0,-6 berarti di bawah. Berarti dia posisinya seperti ini, A, B, C, D. Tapi karena terlanjur tadi, tidak apa-apa. Meskipun nanti kita tidak gambar, tetap bisa dijawab ya. Berarti jarak dari titik A ke titik C itu adalah berupa apa? Berupa diagonal ya. Nah, dari A ke C itu adalah diagonal. Ya kan? Nah, sekarang kita hitung berapa panjang diagonal, yakni sama dengan jarak titik A dengan titik C. Akar dari selisih X minus 8 dikurang 0, ya minus 8 kuadrat, ditambah 0 dikurang minus 6, berarti 6 kuadrat. Ingat triple Pitagoras 3, 4, 5. Kalau kita kalikan 2 jadinya 6, 8, 10. Ya kan? Maka bisa kita langsung, meskipun kita tidak hitung, kita dapat 68, ya berarti di sini 10. Nah, lanjut. Yang ditanya adalah luas. Nah, luas persegi itu ada dua rumusnya. Yang pertama adalah sisi dikuadratkan, atau bisa juga diagonal dikuadratkan dibagi 2. Karena diagonalnya sudah diketahui yaitu 10, maka ya langsung saja 10 kuadrat dibagi 2 atau 100 bagi 2, jawabannya 50. Andai kan kita mau pakai ini, ya berarti kita cari dulu sisinya. Kita tahu bahwa diagonal itu adalah A akar 2. Berarti kalau kita dapat diagonalnya sama dengan 10, maka sisinya adalah 10 per akar 2, atau 10 dibagi 2 dikali akar 2, yakni 5 akar 2. Sehingga luasnya adalah 5 akar 2 dikuadratkan. 5 kuadrat 25, akar 2 dikuadratkan 2. Berarti 25 kali 2 ya sama 50. Oke. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, yakni ini. Titik A dan titik C adalah dua titik sudut segitiga sama sisi. A, B, C. Hitunglah tinggi segitiga tersebut diketahui bahwa A, C koordinatnya. Nah, misal kita punya segitiga sama sisi. Ini titik A, yang ini titik B, yang ini titik C. Ini 6,-4, yang ini min 6,5. Yang ditanyakan adalah garis tingginya yang di sini misal. Nah, yang pertama kita hitung adalah panjang dulu, panjang sisinya, yakni jarak titik A dengan titik C. Akar dari, kita kurangkan saja ini, 6 dikurang minus 6 berarti 12 kuadrat, ditambah minus 4 kurang 5 berarti min 9 kuadrat. Ingat tadi triple Pitagoras 3, 4, 5. Kalau kita kalikan 3, kita dapat 9, 12, 15. 9, 12, ya berarti jawabannya adalah 15. Nah, setelah kita dapat, kita tinggal hitung tingginya. Menghitung tinggi segitiga sama sisi itu adalah sisinya dibagi 2 baru kali akar 3. Ya kan? Berarti jawabannya adalah 15 per 2 akar 3. Oke? Atau bisa juga dihitung di sini. Nah, ini kan 15. Terus yang ini setengahnya adalah 15 per 2. Ingat perbandingan sudut 60, 30, 90, yaitu 1, 2 akar 3. Berarti di sini ya 15 per 2 akar 3. Atau kalau saya tulis, misal kita punya segitiga yang seperti ini, di mana sudutnya di sini siku-siku, yang ini 60, di sini 30, maka perbandingannya yang ini adalah n, yang ini 2 kali n, yang ini adalah n akar 3. Oke, semoga bisa dipahami.